Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurea Rizka Widya dengan NIM 32020020053 dari kelas MIF 4B untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi data kepegawaian Dinas Kesehatan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke browser, lalu kita ketikkan localhost dengan masukkan nama file yang kita buat. Di sini saya CRUDOOP2. Lalu kita klik enter. Untuk pertama, kita melakukan login terlebih dahulu. Klik login. Lalu ini adalah halaman login aplikasi data kepegawaian Dinas Kesehatan. Masukkan username-nya yaitu admin, lalu password-nya, lalu klik login. Nah, ini adalah halaman data kepegawaian. Ini halaman tabel data kepegawaian, di mana pada halaman tabel data kepegawaian data pegawai ini terdapat cetak data, tambah data, cari, dan di sini ada nomor, nama biodata, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon, jenis kelamin, dan aksi ubah dan hapus. Kita bisa menambahkan data, menghapus data, mengubah data, dan mencetak data. Dan ada fungsi previous atau halaman. Selanjutnya kita ke data jabatan. Nah, di sini juga bisa mencetak data, menambah data, mencari data, mengubah, dan menghapus data. Di sini ada nomor, NIP, nama, dan jabatan. Ada fungsi previous halaman 1, 2, dan selanjutnya ke data gaji. Nah, ini adalah halaman tabel data gaji. Di sini juga bisa kita mencetak data, menambah data, mencari data, mengubah dan menghapus. Ada nomor, NIP, nama, jabatan, jumlah gaji, telepon, dan aksi. Di sini ada fungsi previous halaman 1 dan 2. Lalu selanjutnya yang terakhir data absen. Nah, ini adalah halaman tabel data absen. Di sini kita juga bisa mencetak data, menambah data, mencari data, mengubah dan menghapus. Di sini ada nomor, nama, tanggal absen, jam masuk, jam pulang, dan aksi. Lalu ada fungsi previous halaman 1 dan 2. Di sini ada logout. Nah, logout akan kembali lagi ke halaman login. Nah, selanjutnya di sini ada kelas diagram dari aplikasi yang saya buat, yaitu terdapat tabel biodata, di mana atributnya ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon, dan jenis kelamin. Nah, di sini terdapat metode atau fungsinya, yaitu bisa menambah, mengedit, hapus, cetak, cari, dan make previous. Lalu di sini ada tabel gaji, di mana atributnya yaitu ada ID, NIP, nama, jabatan, jumlah, dan HP. Di sini ada metode atau fungsinya bisa menambah, edit, hapus, cetak, cari, dan make previous. Lalu ada tabel jabatan, yaitu atributnya ID, NIP, nama, dan jabatan. Lalu ada metodenya yaitu yang bisa berfungsi tambah, edit, hapus, cetak, cari, dan make previous. Lalu tabel absensi, atributnya ID, nama, tanggal absen, jam datang, dan jam pulang. Lalu ada metodenya tambah, edit, hapus, cetak, cari, dan make previous. Di sini admin bisa mengakses semua tabel, termasuk tabel biodata, tabel gaji, tabel jabatan, dan tabel absensi. Maka adminlah yang memiliki hak akses tertinggi. Jadi hanya admin yang bisa login, menginputkan data, mengedit data, mencari data, dan mencetak data.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi sintak yang ada di codingan koneksi.php. Di sini terdapat kelas database dan berbagai metode atau function. Di sini ada atribut, bisa kita isi sesuai dengan alamat server, yaitu localhost, root, dan nama database yang kita buat. Di sini saya membuat nama database yaitu biodata. Lalu selanjutnya ada metode koneksi MySQL, yaitu fungsinya untuk mengkoneksikan ke database. Lalu ada function tampil biodata, function cari biodata, lalu ada function cari, function tambah, dan function edit, lalu function hapus, dan function proses login. Nah, function-function ini terdapat di setiap tabel, yaitu ada di tabel biodata, tabel jabatan, tabel gaji, dan tabel absensi. Di sini contohnya function tampil biodata, lalu ada function tampil jabatan, lalu ada function cari biodata, function cari jabatan, dan selanjutnya ada function tambah biodata, tambah jabatan, dan function edit biodata, edit absen, function hapus, dan function proses login. Di sini di proses login terdapat perintah select bintang from admin where, di mana kita harus memasukkan username dan password. Lalu di function tampil biodata, di sini ada perintah select bintang from biodata order by ID. Jadi diambil datanya dari tabel biodata yang ada di database. Begitu juga berikutnya kita ambil dari data di tabel jabatan yang ada di database untuk ditampilkan di aplikasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.